klasifikasi dan zona hidup dari ikan Scarus guacamaya, di mana eksplorasi ikan ini sangat bergantung pada pemahaman lokasi. Nah, ikan Scarus guacamaya ini tidak berpindah habitat secara acak, melainkan mengikuti pola zonasi. Nah, pola zonasi ikan Scarus guacamaya itu ada dua. Yang pertama tuh fase juvenil atau hutan mangrove, di mana ikan muda sangat bergantung pada akar mangrove sebagai tempat berlindung dari predator. Nah, fase yang kedua yaitu fase dewasa, di mana ketika ikan Scarus guacamaya ini telah dewasa, mereka pindah ke lereng terumbu karang yang kaya akan alga. Nah, yang lebih unik dari ikan Scarus guacamaya ini adalah perilaku tidurnya, di mana pada saat malam hari mereka mengeluarkan kokon lendir transparan untuk menyembunyikan bau mereka dari predator seperti hiu dan belut moray. Tangkap ikan teknis merujuk pada teknologi dan metode yang digunakan dalam penangkapan ikan, yang secara garis besar dibagi menjadi alat yang ramah lingkungan dan alat yang merusak lingkungan. Alat teknis ramah lingkungan, yang pertama ada pancing ulur dan rawai atau longline, selektif, efektif untuk ikan pelagis besar, dampak minimum pada ekosistem. Bubu, yaitu perangkap pasif yang menargetkan spesies tertentu, aman bagi terumbu karang jika dioperasikan dengan benar. Yang kedua, jaring insang atau gillnet, jaring yang dipasang diam, efektif untuk ikan pelagis, nampaknya mempertahankan populasi ikan, melindungi terumbu karang, dan berkelanjutan secara ekonomi. Ikan kakak tua pelangi atau Scarus guacamaya saat ini diklasifikasikan ke dalam status hampir terancam menurut daftar merah IUCN. Spesies ini merupakan salah satu herbivora terbesar di ekosistem terumbu karang Atlantik yang memiliki ketergantungan unik pada dua habitat utama, yaitu hutan bakau atau mangrove sebagai tempat perlindungan bagi ikan muda atau juvenil, dan terumbu karang sebagai tempat tinggal bagi ikan dewasa. Meskipun wilayah persebarannya cukup luas di Samudra Atlantik Barat, mulai dari Bermuda hingga Brazil, populasinya mengalami penurunan yang signifikan akibat beberapa faktor utama. Degradasi habitat mangrove menjadi ancaman paling kritis karena tanpa akar bakau yang sehat, ikan-ikan muda tidak memiliki tempat untuk berkembang biak sebelum pindah ke terumbu karang. Selain itu, penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing untuk konsumsi lokal di wilayah Karibia semakin menekan jumlah individu dewasa. Meskipun sebelumnya sempat dikategorikan sebagai vulnerable atau rentan, statusnya kini berada di ambang batas kategori terancam karena data populasi terbaru menunjukkan tren yang terus menurun. Meski di beberapa wilayah perlindungan seperti Bermuda, populasinya relatif lebih stabil. Oke, selanjutnya itu adalah hambatan dalam eksplorasi dan penangkapan. Eksplorasi ikan ini menghadapi beberapa tantangan yang besar, baik dari sisi alam maupun regulasi. Yang pertama itu ada hambatan regulasi atau sering disebut moratorium. Di negara seperti Bermuda dan beberapa zona di Indonesia, misalnya Raja Ampat, penangkapan ikan kakak tua ini dilarang keras demi menjaga kesehatan karang yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada hambatan fisik. Mereka sangat gesit dan memiliki penglihatan yang tajam di siang hari. Mereka sulit didekati oleh nelayan tanpa alat selam yang memadai. Yang ketiga itu ada hambatan etis dan pasar. Semakin tingginya kesadaran lingkungan membuat pasar ekspor mulai menolak ikan kakak tua tersebut karena dianggap sebagai ikan pelindung terumbu karang, bukan ikan konsumsi komersial. Yang keempat itu ada hambatan cuaca dan kondisi perairan. Kondisi alam seperti gelombang tinggi, arus laut yang kuat, serta cuaca buruk dapat menghambat aktivitas eksplorasi penangkapan kakak tua tersebut. Daerah terumbu karang yang menjadi habitat utama, ikan ini sering berada di wilayah perairan terbuka, sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim. Yang kelima itu ada hambatan teknologi dan peralatan. Tidak semua nelayan memiliki akses
Tidak semua nelayan memiliki akses terhadap teknologi penangkapan yang memadai. Penangkapan ini, kakak tua sering memerlukan alat selam dan peralatan navigasi dan teknik khusus yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan peralatan biasanya sulit untuk melakukan eksplorasi di wilayah terumpu karang yang lebih dalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur distribusi dan eksplorasi kemana ikan ini Lihat. Ngapain lu ngeliatin gue? Emang lu gak pernah ngeliat muka? mengalir. Eksplorasi ikan kakak tua tidak hanya berakhir di atas piring, tetapi dia merambah ke sebagai sektor. Deskripsi aktivitas pasar tradisional dan gastronomi di wilayah pesisir. Dagingnya yang putih dan padat sangat dinikmati untuk hidangan bakar atau sup ikan. Laboratorium Kelautan peneliti mengeksplorasi isi perut ikan ini untuk membantu tingkat kesehatan terumbu karang melalui jenis alga yang mereka konsumsi. Ikan muda berwarna-warni dieksplorasi untuk perdagangan ikan hias internasional meskipun tingkat kelangsungannya hidupnya rendah di tangki kecil. Eksplorasi melalui kamera fotografi, nilai ekonomi satu ekor ikan kakak tua yang hidup industri diving jauh lebih tinggi dibandingkan jual dagingnya di pasar. Bahas tentang mengenai eksplorasi ikan kakak tua pelangi, Scarus guacamaya. Di sini saya mendapatkan bahan yaitu dampak hilangnya ikan kakak tua pada terumbu karang tersebut, sehingga menjadi faktor pada terumbu karang. Faktor yang pertama itu yaitu terumbu karang yang tadinya didominasi oleh karang warna-warni yang bagus, yang cantik, akan ditutupi oleh alga coklat atau hijau yang tebal. Kenapa ditutupi oleh alga tersebut? Karena biasanya alga tersebut dimakan oleh ikan kakak tua. Karena terjadinya eksplorasi secara berlebihan, jadinya kakak tua tersebut tidak ada lagi di terumbu karang. Faktor yang kedua yaitu karang akan mati karena tidak mendapat sinar matahari. Karena tidak adanya ikan kakak tua pada karang tersebut, sehingga karang tersebut dipenuhi oleh alga coklat atau hijau yang tebal, sehingga karang tersebut tidak dapat mengenai sinar matahari. Karena karang tersebut membutuhkan sinar matahari, sehingga karang tersebut akan mati lama-kelamaan. Faktor yang ketiga itu keanekaragaman hayati menurun dan fungsi pantai sebagai penahan ombak akan hilang. Biasanya terumbu karang itu berguna juga untuk penahan ombak, karena terumbu karang yang sudah mati karena tidak adanya ikan kakak tua dan tidak dapat cahaya matahari karena ditutupi oleh alga tersebut, sehingga tidak ada lagi penahan ombak tersebut. Yang keempat adalah banyaknya organisme laut kehilangan habitat dan sumber makanan. Biasanya ikan-ikan yang termasuk ikan kakak tua yang biasanya hidup di terumbu karang tidak ada lagi tempat tinggal dan sumber makanan pada karang tersebut, sehingga ikan banyak berpindah tempat. Biasanya ini terjadi pada di Indonesia sendiri. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah.